Biku Sangga yang saya muliakan, Bante Dhammawijayo, Mbak Tera, Bante Dhammasubho, Mbak Tera, Abuso, Biku Tejapunyo, Mbak Tera, yang secara khusus para senior yang hadir, para biku yang lain, juga ada tamu kita lama dari Tibet. Para Hatasilani yang saya hargai, para pandita yang saya hormati pula, Bapak dan Ibu, saudara sekalian yang berbahagia. Saya menjadi yang terakhir. Tapi sebenarnya tadi sudah ditutup sama Pak Dirjen. Tapi saya masih diberi waktu. Saya tanya kepada Bante Tejapunyo, apa masih perlu saya bicara? Sudah ditutup. Ya, saya permisi ingin bicara sedikit saja, yaitu ingin memberikan selamat dan apresiasi karena tadi khotbah Dhamma disampaikan oleh Bante Dhammasubho Mbak Tera sudah sangat sempurna. Sambutan-sambutan dari Pak Wakil Bupati juga sangat lengkap. Dari Pak Dirjen tadi juga, sekalipun secara rekaman juga sangat baik dan lengkap. Sebenarnya ya, saya hadir salah satu alasan tidak hanya saya ingin melihat langsung, tidak mengikuti secara online, ya. Karena sudah yang keempat kalinya saya belum pernah hadir, ya, BTC Banyuwangi Tipitaka Canting ini saya belum pernah hadir. Tapi tahun yang lalu Pak Dirjen hadir dan saya nggak hadir. Saya pikir Pak Dirjen hadir sehingga saya hadir. Tapi ternyata kebalik, tahun lalu Pak Dirjen hadir, saya nggak hadir. Sekarang saya hadir, Pak Dirjen hadir. Kalau tahun yang lalu saya rekaman. Tentu saya hadir bisa melihat langsung bagaimana penutupan BTC ini. Saya merasakan tanda-tanda yang sangat baik, berkah bagi umat Buddha di Banyuwangi ini. Keberhasilan, kesuksesan Banyuwangi Tipitaka Canting dan Asalama Puja ini pada tahun ini yang dihadiri para biku, samanera, bahkan juga ada yang di luar negeri. Tadi juga disebutkan ada dari Ukraina, Bante Tejapunyo mengatakan dari Ukraina, dari Filipina, dari mana lagi. Dari berbagai negara juga hadir. Dari berbagai kota, provinsi, pulau juga banyak yang hadir. Memang jumlahnya kita lihat memenuhi ruangan gedung ini. Barangkali kalau umat Buddha Banyuwangi tumplek mungkin tidak muat ya. Ini hanya orang-orang yang terpilih yang hadir. Dari lokal sendiri dan dari luar. Saya melihat ini adalah tanda-tanda baik, berkah bagi umat Buddha di Banyuwangi ini. Ini akan menjadi aset modal untuk ke depan, akan jauh lebih dikenal, jauh lebih baik lagi. Kalau 1 bulan yang lalu di Borobudur, Indonesia Tipitaka Canting dan Asalama Puja itu acara besar kita Sangga Theravada Indonesia, bukan saja nasional tetapi juga internasional, karena para biku juga banyak datang dari berbagai negara dan juga umat Buddha dari berbagai negara, lebih banyak daripada yang di Banyuwangi ini. Itu bulan
Juli awal tahun yang lalu. Sedangkan akhir bulan Juli itu ada apa? Wacana apa? Gempa. Ada gempa, ada tsunami di mana-mana. Tetapi awal bulan Agustus, Banyuwangi ini juga menggetarkan. Banyuwangi menggetarkan hampir seluruh Indonesia. Sekalipun ya kalau dibandingkan masih jauh dengan ITC, Indonesia Tibetaka Canting dan Asahlama Puja. Tetapi ini aset ke depan yang akan ya menjadi modal untuk kedepannya akan jauh lebih maju lagi apabila intens setiap tahun diselenggarakan dan selalu dievaluasi. Jadi habis acara ini harus dievaluasi hal-hal kekurangan-kekurangannya di mana. Jangan takut dievaluasi, karena kekurangan itulah menjadi kelebihan. Kalau sudah merasa sempurna, nanti tidak akan lebih baik, tidak akan lebih maju. Harus bisa menerima kekurangan sebagai kelebihan untuk memperbaiki di waktu yang akan datang. Itu dari peserta adalah aset yang pertama, tanda-tanda yang baik. Yang kedua, bangunan gedung ini. Saya sering datang, tapi sudah beberapa tahun tidak datang. Saya berdecak kagum juga sudah punya bangunan sebesar ini. Ini juga aset bangunan yang besar, fasilitas yang lain. Tadi saya tanya Pak Teja Punyo, luas tanahnya sudah berkembang sampai 1 hektar. Sehingga ini akan menjadi ya modal yang akan datang untuk pengembangan, untuk kelengkapan, untuk fasilitas-fasilitas, bukan hanya untuk acara BTC saja, tetapi untuk acara-acara yang lain untuk peningkatan kualitas umat Buddha di Banyuwangi. Ini sebagai senternya. Tadi telah saya dengar dari Sekapur Sirih Bande Teja menyangkut kelembagaan yayasan maupun juga KBTI yang telah bekerja dengan baik. Mungkin hasil buah-buah hari ini, keberhasilan hari ini selama 3 hari ini adalah berkat dari kerjasama, koordinasi, dan juga semangat, ketulusan, keikhlasan, keyakinan bahwa apa yang dilakukan ini akan mendatangkan manfaat bagi diri juga bagi orang banyak, termasuk pendidikan. Apalagi pendidikan tadi nggak salah bidangnya dibidangi oleh Silaguna. Saya ingin memberikan usulan. Banyuwangi ini anak-anak banyak, karena wihara juga banyak. Saya berpikir tempat ini bisa digunakan untuk pengembangan pendidikan. Nanti lihat ke depannya seperti apa. Kalau tempat ini memang bisa meneruskan dari PAUD TK untuk pendidikan formal, memungkinkan, maka dilanjutkan. Kalau memungkinkan, ya. Kalau misalnya memungkinkan SD atau mungkin SMA atau apa SMP, dan mimpi saja dulu. Ini sebagai satu pusat pendidikan, sehingga ini akan terus berkelanjutan dan akan menjadi pusat pendidikan, ya, secara formal non formal. Kalau perlu mungkin asrama, kalau ada asrama bisa menampung anak-anak asuh. Apakah yang menjadi atasilani, apakah juga yang mau sekolah tingkat lanjut atau STAP. Kalau di sini juga sebagai pesantren Buddhis diasramakan, itu tentu akan lebih jelas arah mimpi, karena pembinaan tidak hanya sekedar ini acara ini selesai, tetapi kontinuitas, berkelanjutan, dan sistem terarah.
Kalau ini tempat ini barangkali Bante Teja punya mimpi-mimpi yang lebih besar, ini pendidikan, karena pendidikan ini paling penting untuk mengangkat, untuk membekali anak-anak kita, terutama di Banyuwangi. Bahkan mungkin bisa dari daerah lain bisa ke tempat ini. Itu barangkali titipan saya. Ya. Dan juga hari ini tadi saya melihat ada persembahan relik ya tadi ya. Persembahan relik dari 3 negara, kalau tidak salah dari Filipina, Thailand sama Malaysia, Sri Lanka, Malaysia sama Thailand. Thailand ada 3. Ini juga tanda-tanda baik. Barangkali memang relik ini cocok bersemayam di sini, tempat di sini, ini akan menambah daya, menambah kekuatan yang tadi Bante Tamosbo sebutkan, hal-hal dengan kebatinan, daya, kekuatan, energi. Ini akan, kalau diyakini, ini akan membuat ya umat Buddha bukan saja keyakinannya meningkat, tapi juga semangatnya dan juga praktek dhamma, karena memahami bahwa relik adalah simbol-simbol di mana adanya orang-orang yang yang dimuliakan, para suciwan, sehingga disinilah untuk membangun keyakinan, dan lebih daripada itu adalah praktek yang lebih baik. 3 hal ini saya kira menjadi ciri-ciri, tanda-tanda yang baik, yaitu dukungan dari banyak pihak dari luar ke tempat sini, bahkan juga boleh dikatakan bisa mendatangkan orang dari berbagai luar, berarti mendatangkan rezeki, kemakmuran, mungkin turis, apalagi kedepannya katanya mau ada destinasi wisata di tempat ini. Tapi tidak lupa yang tadi pendidikan harus juga diarahkan ke sana, supaya kemajuan dari berbagai sisi akan terlihat, akan memberikan manfaat. Kemudian juga gedung ini tadi belum selesai sampai lelang-lelang, barangkali saya juga turut menghimbau kepada para sponsor, donatur, ya, yang sudah mendukung, sekalipun ya hanya sesen, 2 sen, 1-2 batang besi atau mungkin batu bata, kami atas nama Sangga turut menyampaikan anumodana. Terima kasih. Yang belum, sekalipun kecil, ikut andil, mendukung, menyokong selesainya gedung ini dan fasilitas yang lain yang memang sedang dimimpikan dan segera diwujudkan selesainya bangunan, sehingga tentu akan sama-sama nantinya kalau ini sudah selesai menjadi lebih nyaman, lebih memadai. Ya, kami sangat menghargai itu semua atas dedikasi, atas pengorbanan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi hal yang terpenting, keberhasilan ini semua tidak lepas dari kepemimpinan seorang pemimpin. KBTI, Keluarga Buddhis Theravada di Banyuwangi, pembinaan Banyuwangi ini berhasil semua sempurna pada hari ini, semua tidak lepas atas kepemimpinan seorang pemimpin yang penuh kesabaran, keuletan, kesungguhan, dan juga penuh dedikasi, yang tidak lain dan tidak bukan adalah Bante Teja Punya Matera. Semangat beliau, ketekunannya, kesabarannya sudah mendapatkan ujian, dan ujian yang terbesar, acara-acara besar seperti ini yang lalu sudah melewati, dan sekarang ujiannya bagaimana? Masih banyak ujian-ujian yang lain untuk membangun Banyuwangi, membangun umat Buddha di Banyuwangi, dan ini jarang-jarang, tidak semua daerah ada, sekalipun banyak wihara. Karena kehadiran seorang pemimpin yang patut
untuk dihargai, dipuji atas semua dedikasinya. Sekalipun secara jabatan beliau wakil Pak Desanayaka, belum Pak Desanayaka, tetapi saya pikir dedikasinya sudah lebih besar daripada yang ditugaskan. Sebagai yang terakhir, atas nama Sangga Theravada Indonesia, Dewan Pimpinan menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh panitia yang telah bekerja dengan sangat baik, dengan sangat lurus, terarah, tersistem. Ini harus dijaga, dilanjutkan. Yang baik dijaga, dilanjutkan. Yang belum dimunculkan yang baik-baik, yang tidak baik-baik, yang kurang-kurang, ya yang tidak baik ditinggalkan, yang kurang-kurang ya disempurnakan, yang kurang baiknya disempurnakan, ditempatkan pada hal yang benar. Dan juga apresiasi tentu yang utama adalah para Batite Punyo dan para biku yang mendukung acara ini. Semoga semua kebajikan yang telah diperoleh, yang telah Anda lakukan, seluruhnya yang telah ikut andil di dalam kegiatan BTC ini dan kegiatan lain-lainnya, ya semoga mendapatkan manfaat diri, yaitu karma-karma baik yang tentunya akan mendatangkan kebahagiaan, mendatangkan kemajuan batin bagi setiap orang, Anda semua. Semoga berbahagia. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga berkah ada pada Anda, semoga sehat, selamat, berbahagia. Sekali lagi selamat, sukses, dan semoga Anda selalu maju di dalam Dhamma. Terima kasih.